kali ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Nah, dalam materi ini yang akan kita bahas adalah tentang jarak. Jadi akan ada 3 submateri. Yang pertama adalah jarak antar titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu jarak antar titik. Nah, adapun jarak yang dimaksud yaitu panjang lintasan terpendek. Nah, misalkan kita memiliki 2 titik, titik A dan titik B. Kalau ditanya, tentukan jarak dari titik A ke titik B, maka kita harus menarik garis lurus antara kedua titik. Itulah jarak antara titik A dan titik B. Kenapa? Karena garis lurus inilah yang merupakan panjang lintasan terpendek antara kedua titik. Sehingga, kalau ada soal mengenai jarak antar titik, kamu cukup menghubungkan kedua titik dengan sebuah garis lurus. Kemudian, untuk menemukan jarak antara titik A dan titik B, kita akan membutuhkan sebuah titik lagi yang membentuk segitiga siku-siku ketika ketiga titik tersebut dihubungkan. Seperti ini. Lalu, setelah kita menemukan sebuah titik yang membentuk ketiga titik menjadi segitiga siku-siku, kita boleh menerapkan dalil Pythagoras untuk mencari jarak antara titik A dan titik B. AB merupakan jarak antara titik A dan titik B. AB sama dengan akar dari AC kuadrat tambah BC kuadrat. Yuk, kita langsung saja membahas contoh soal. Contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik P, Q, R berturut-turut berada di tengah garis AB, BC, dan bidang ADHE, tentukanlah jarak P ke R dan jarak Q ke R. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, mari kita gambarkan terlebih dahulu kubus ABCDEFGH. Kemudian, kita letakkan titik-titik yang diketahui, yaitu titik P di tengah garis AB, titik Q di tengah garis BC, dan titik R di tengah bidang ADHE. Di tengah bidang ADHE berarti kita perlu menarik diagonal antara AH dan DE. Kemudian perpotongannya merupakan titik R. Itulah yang merupakan titik tengah dari bidang ADHE. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kita membutuhkan satu titik yang membentuk ketiga titik tersebut menjadi segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Jarak P ke R. P ke R. Tarik garis P ke R. Kemudian, ketika saya hubungkan dengan titik A, ternyata ketiga titik tersebut yaitu A, P, R membentuk segitiga siku-siku di titik A. Karena titik A, P, dan R membentuk segitiga siku-siku, maka boleh kita simpulkan atau kita terapkan dalil Pythagoras bahwa jarak P ke R atau PR sama dengan akar dari AR kuadrat tambah AP kuadrat. AR kuadrat tambah AP kuadrat. Kemudian AR itu merupakan setengah dari AH. Dan AH itu merupakan diagonal sisi. Untuk kubus, kamu perlu mengingat, ini untuk kubus ya, kamu perlu mengingat bahwa diagonal sisi itu sama dengan rusuk akar 2 atau sisi akar 2. Kemudian diagonal ruangnya itu sama dengan sisi akar 3 atau rusuk akar 3. Karena AH merupakan diagonal sisi dan kubus ini memiliki rusuk 6 cm, maka boleh kita pastikan bahwa AH itu sama dengan 6 akar 2 cm. Maka AR sama dengan 3 akar 2. Nah,
kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh ke dalam bentuk persamaan PR sama dengan akar dari AR kuadrat tambah AP kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat itu hasilnya adalah 18. 3 pangkat 2 itu 9, akar 2 pangkat 2 itu 2. 9 kali 2, 18 ya. Ditambah 3 pangkat 2 adalah 9. 18 tambah 9 itu adalah 27. Nah, kalau kita sederhanakan, akar 27 itu sama dengan 3 akar 3 cm. Sehingga jarak P ke R adalah 3 akar 3 cm. Selanjutnya, kita akan mencari jarak titik Q ke titik R. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus menemukan satu titik dulu yang membuat ketiga titik tersebut ketika dihubungkan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Di sini saya sudah membuat titik S. Ketika saya menghubungkan titik S, Q, dan R, ternyata ketiga titik tersebut membentuk sebuah segitiga siku-siku di S. Nah, karena ketiga titik tersebut membentuk segitiga siku-siku, maka kita boleh menerapkan dalil Pitagoras. Sehingga jarak titik Q ke R atau QR itu sama dengan akar dari RS kuadrat tambah QS kuadrat. RS kuadrat tambah QS kuadrat. RS itu merupakan setengah dari rusuk. Kalau kamu perhatikan, RS ini sejajar dengan AE ataupun DH. Tapi RS ini adalah setengah dari AE, setengah dari DH. AE itu kan rusuk 6 cm, maka setengah dari AE adalah 3 cm. Ditambah QS itu sejajar dengan AB dan CD, dan ternyata QS itu sama panjangnya dengan AB, begitu juga dengan CD. Nah, artinya QS itu akan memiliki panjang sesuai dengan panjang rusuknya 6 cm, sehingga boleh kita simpulkan bahwa QR itu akan sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 6 kuadrat, atau akar dari 9 tambah 36, sama dengan akar dari 45. Kalau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 3 akar 5 cm. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa jarak titik Q ke R adalah 3 akar 5 cm. Kita lanjut ya ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut. Diketahui AB sama dengan 10 cm dan TA sama dengan 13 cm. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Tentukanlah jarak antara titik T dan O. Nah, ingat, untuk menentukan jarak titik T dan O, maka kita membutuhkan bantuan dari titik lain. Di sini saya akan menggunakan titik E. Nah, karena segitiga TOE siku-siku di O, maka TE kuadrat sama dengan TO kuadrat tambah EO kuadrat. Tapi kan yang ditanya adalah jarak antara titik T dan O, sehingga yang kita cari adalah TO. Maka boleh kita ubah persamaannya menjadi TO kuadrat sama dengan TE kuadrat dikurang EO kuadrat. Atau TO sama dengan akar TE kuadrat kurang EO kuadrat. Nah, kita cari dulu nilainya masing-masing. TE ini akan sama dengan TF, TA, TB, TC, dan TD. Karena ini 5 segi 6 beraturan. Jadi, semuanya sama ya. Sehingga TE itu sama dengan 13 cm. Kemudian EO. EO ini akan sama dengan panjang ED, CD, BC, AB, AF, atau EF. Jadi si EO ini sama dengan 10 cm. Kemudian mari kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. TE sama dengan 13, EO 10. Sehingga TO sama dengan akar 13 kuadrat kurang 10 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurang 100. Atau sama dengan akar 69 cm. Sehingga jarak antara titik T dan O adalah akar 69 cm.
Sampai bertemu kembali ya di submateri selanjutnya, yaitu jarak antara titik ke garis. Nah, kamu jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat ya. See you!